sebelum mahasiswa memutuskan untuk ikut program ini, mereka wajib diskusi dengan prodi. Bu, prodi ini kira-kira bagaimana? Mata kuliah ini kira-kira bagaimana? Sehingga mungkin itu juga nanti jadi salah satu poin penilaian. Sampurasun wargi Unpas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya, Regina Octavia Ronald dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Hari ini di podcast Unpas Talk, saya ditemani oleh seorang yang sekarang tuh lagi terkenal. Soalnya di awal-awal semester nih biasanya lagi sibuk-sibuknya pertukaran pelajar untuk mahasiswa merdeka nih. Ada namanya Pak Angga Maulana dari fakultas saya juga sih, ya Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah saya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Beliau adalah PIC dari PMM. Betul. Sama IISMA ya Pak ya. IISMA. IISMA itu berarti Indonesian International Student Mobility Award. Oke. IISMA aja ya dipanggilnya Pak ya. ISMA aja bulah ISMA. ISMA. Alhamdulillah Bapak, gimana sekarang kegiatannya udah mulai perkuliahan nih? Ya perkuliahan seperti biasa Bu, di awal semester pasti agak repot. Karena maklum mereka kan, kita cerita yang mana dulu? ISMA dulu atau PMM dulu? Kegiatan Bapak dulu. Oh kegiatan saya dulu, aduh udah langsung masuk aja saya cerita. Jadi kegiatan saya alhamdulillah biasa aja Bu, mulai perkuliahan, mulai aktif mengajar, tapi kan kita sekarang mulai ke offline ya Bu, mulai offline dari yang kemarin online, mulai agak culture shock lagi Bu, culture mulai shock, lagi baru, mulai lagi kebiasaan baru lagi, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Iya. Nah sekarang kita masuk ke PMM-nya Pak, ya kan karena Bapak PIC PMM di Unpas, kita wargi Unpas tuh pengen tahu banyak ya tentang apa itu kegiatan PMM, pertukaran mahasiswa merdeka ya Pak ya, kepanjangannya. Jadi gimana Pak, bagaimana prosesnya si PMM ini kemudian kita Unpas ikut serta dalam kegiatan ini dan mahasiswa kita juga ikut juga terlibat. Baik, siap. Sebelum ke PMM mungkin saya cerita dulu MBKM ya Bu, sejarah MBKM di Indonesia. Jadi Indonesia itu punya MBKM dari Pak Menteri, Mas Menteri. Kita punya asalnya 8 BKP begitu. Di 8 BKP lalu tambah satu lagi dengan bela negara, jadi ada 9 BKP. Di 9 BKP ini ditawarkan seluruh kampus di Indonesia termasuk ke Unpas. Nah, di 9 BKP tersebut memang bagusnya ada satu orang yang menangani, termasuk di dalamnya itu ada BKP pertukaran mahasiswa, mahasiswa aja asalnya, pertukaran mahasiswa begitu. Nah kebetulan saya diamanahi tugas untuk mengelola pertukaran mahasiswa. Jadi awalnya itu memang bukan hanya pertukaran mahasiswa merdeka, tetapi asalnya menangani BKP pertukaran mahasiswa MBKM. Artinya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh tiap-tiap program studi di Unpas begitu. Jadi kebetulan saya alhamdulillah PIC-nya atau yang menanggung jawabi lah begitu ya Bu, kegiatan pertukaran mahasiswa. Lalu Mas Menteri ini mengeluarkan program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, program pertukaran mahasiswa merdeka ini artinya BKP yang diselenggarakan oleh pemerintah dan full dibiayai oleh pemerintah di luar kegiatan pertukaran mahasiswa yang dilakukan antar prodi ataupun juga antar universitas begitu. Nah, ini adalah pertukaran mahasiswa merdeka tahun yang kedua. Tahun yang kedua untuk Unpas dan se-Indonesia Bu. Baru tahun kedua begitu. Tahun kemarin kita ikut juga, tahun sekarang juga kita ikut. Proses seleksi ataupun juga proses pengajuannya adalah setiap universitas yang berminat untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini, mereka diminta untuk membuat proposal. Nah, kami juga membuat proposal dengan tim, tentu saja saya membuat proposal terkait pertukaran mahasiswa merdeka, di antaranya fasilitas apa yang kita punya, mata kuliah apa yang ditawarkan yang kira-kira akan menjadi pemicu atau daya tarik bagi mahasiswa. Lalu di PMM ini juga mahasiswa tidak hanya berkuliah,
Tapi mereka juga ada kegiatan namanya Modul Nusantara atau kegiatan mengenal kebudayaan wilayah di mana perguruan tinggi itu berada. Nah, proposal Modul Nusantara ini juga dijadikan poin penilaian oleh tim PMM dari Jakarta begitu. Apakah program yang ditawarkan oleh kita menarik atau tidak begitu, sehingga kita dinyatakan layak untuk mengikuti program ini. Alhamdulillah tahun ini Unpas dinyatakan layak dan menerima 42 mahasiswa. 42 mahasiswa dari luar ke dari kita, luar ya? ke kita dari sebanyak 23 perguruan tinggi, 23 baik swasta maupun negeri. Yang program pertukaran mahasiswa Merdeka ini mewajibkan bertukar pulau. Jadi syarat utamanya adalah bertukar pulau. Tidak boleh kampus yang ada di Pulau Jawa lah, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, misalnya Jawa Timur, itu bertukar wilayah antar provinsi misalnya. Tidak boleh yang sepulau Jawa. Wajib nyebrang minimal dari Pulau Jawa, mungkin nyebrang ke Bali misalnya, atau nyebrang ke Sumatera misalnya begitu. Nah, dari luar berarti yang masuk ke Unpas semuanya adalah yang non Pulau Jawa begitu. Termasuk yang dari mahasiswa kita juga kan programnya ada inbound, ada outbound. Nah, yang outbound juga mahasiswa kita dari berbagai fakultas sebanyak kurang lebih 23 atau 25 orang, saya lupa. 20 orang itu mereka nyebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada. Dari luar juga kita dari Sabang sampai Merauke juga ada begitu. Berarti tidak di pulau yang sama ya Pak. Wajib itu, tidak di pulau yang memang sama. Tujuannya adalah untuk mengenal juga ya. Ya, tujuan utamanya senusantara ini bagaimana? Karena yang tadi ada program Modul Nusantara yang setara dengan bobot SKS-nya sebanyak 4 SKS. Nah, jadi di program Modul Nusantara itu siswa setiap minggu itu wajib berkegiatan di luar perkuliahan. Di hari Sabtu, biasanya hari Sabtu dan hari Minggu begitu. Tapi kayaknya itu lebih menarik kalau kita bahas lebih lanjut lagi ya Oke, kalau boleh, Modul Nusantara. Cuma ini di sebelum Modul Nusantara, tahun kemarin kita menerima berapa mahasiswa? Hampir sama. Tahun kemarin hampir sekitar 40-an orang juga. 40 orang juga. sama. Yang outbound-nya? Yang outbound-nya di 20, hampir sama juga ternyata kebetulan, entah kebetulan atau bagaimana, memang hampir sama juga. Di 23 juga. Mohon maaf, tahun kemarin di 30-an, 30 orang. Nah, sejauh 2 tahun ini ya, dari 2 tahun, mungkin tahun kemarin kita sudah bisa mengevaluasi ya Pak ya. Bagaimana sih kesan, pesan mungkin mahasiswa yang sudah outbound nih, bisa dievaluasi oleh kita, Unpas nih, bagaimana, apakah mereka menikmati, apakah ada hal-hal yang mungkin bisa kita ambil gitu ya, pelajaran yang kita bisa terapkan di sini atau bagaimana? Oke, baik. Kebetulan tahun kemarin itu pemerintah masih mempersilahkan kampus. Apakah mau penyelenggaraannya online atau offline. Nah, kebetulan kita di Unpas kan tahun kemarin masih blended. Masih blended, lalu kami minta izin ke pihak rektorat melalui Pak Wakil Rektor 1. Pak, ini bagaimana, apa mau di offline kan atau di online kan, terutama kegiatan Modul Nusantaranya kan, karena ada aktivitas tadi berkeliling dan lain sebagainya, sehingga diputuskan yang tahun kemarin kebetulan kita online Bu, online semua, sehingga pembelajaran Modul Nusantara kita melalui penayangan video, diskusi interaktif melalui Zoom begitu, tidak langsung di lapangan. Nah, untuk yang tahun sekarang ya kita wajib ini dari pemerintahnya, wajib offline semua atau luring begitu semuanya, maka baru tahun ini kita mahasiswanya datang ke sini begitu. Yang tahun kemarin, hasil evaluasi yang tahun kemarin, ya bagaimanapun juga mereka tetap inginnya ke Bandung begitu ya, ingin merasakan atmosfer Bandung, bahkan mereka, Pak kita pengen, katanya Pak tempat daerah ini, ya saya bilang ya nanti tahun depan mudah-mudahan bisa datang ke Bandung, nanti kita bersilaturahmi lah begitu ya Bu. Kita siap mengantar begitu kami bilang. Nah, yang tahun sekarang dari ini berarti sudah ada 2 kegiatan Modul Nusantara, kebinekaan kemarin dan refleksi di sini. Mereka antusiasnya luar biasa. Kenapa antusiasnya luar biasa? Karena memang kegiatan Modul Nusantara ini salah satu kegiatan yang dinanti-nanti oleh mahasiswa begitu, oleh mahasiswa yang inbound ke kita. Karena kegiatannya ya tadi ada
outbound-nya, hampir semuanya outbound begitu. Dan refleksi terakhir adalah di ruang kelas ataupun juga di aula begitu. Sehingga kegiatan, kalau bertanya tadi kesan begitu, kesan yang tahun kemarin ya mereka senang begitu. Karena apa? Karena mungkin begini Bu, jadi kan program PMM ini mereka tidak terganggu perkuliahannya, artinya mereka kan wajib dikonversi di kampus asal. Misalnya kalau yang semester 5 mereka tidak usah mengulang semester 5-nya lagi, dengan catatan tentu saja mata kuliah yang diambil di Unpas dulu semua begitu. Nah, program yang diambil di sana wajib dikonversi sebetulnya begitu. Karena memang ada undang-undangnya kan Bu ya, undang-undang MBKM begitu wajib dikonversi. Sehingga mereka tidak dirugikan sama sekali, tidak usah mengulang misalnya begitu untuk di semester 5. Yang kedua, mereka kan dapat program bantuan biaya kuliah atau UKT, atau di Unpas mungkin kita menyebutnya DPP, mendapat bantuan pemotongan DPP sebesar 2,4 begitu, 2,4 juta. Belum lagi juga ditambah kalau memang luring ke tempat misalnya begitu ke kampus tujuan, itu juga dapat uang saku dan juga uang kos begitu, dan juga uang kedatangan dan lain sebagainya, yang itu semua di-cover oleh pemerintah. Dan semua kegiatan yang outbound tadi yang dilakukan di kegiatan Modul Nusantara, mengunjungi tempat wisata atau berdiskusi dengan lokal culture setempat lah begitu ya, itu semua ditanggung oleh pemerintah. Gitu, itu dibiayai oleh negara. Oh, seru juga ya Pak ya. Gitu. Iya. Kalau untuk syarat nih mahasiswa nanti nih tahun depan nih, mahasiswa yang semester 5 atau semester 3 mau mengikuti PMM gitu. Untuk syarat untuk outbound-nya apa? Syarat untuk inbound-nya ke sini seperti apa? Oke, baik. Jadi syarat yang paling utama ada satu, teman-teman semua nanti yang mau bergabung adalah diizinkan orang tua. Itu pasti wajib warga Unpas. Karena kemarin kebetulan ada mahasiswa kita juga yang outbound, itu ke orang tuanya tidak bilang Bu. Jadi bukan tidak bilang sebetulnya. Jadi bilangnya sekilas mau ikut program ini, orang tuanya tidak tahu programnya bagaimana dan lain sebagainya. Ternyata setelah diterima, orang tuanya protes begitu karena anaknya dikirim ke Maluku. Waduh. Gitu. Saya ini lumayan jauh lah ya. Jauh begitu. Anak saya perempuan Pak. Ini apa tidak ada kebijakan kampus untuk kuliah saja di Unpas? Saya bilang ke orang tuanya bahwa Bu, kan ini sebelum putra ibu melamar ataupun juga mengisi aplikasi, kan harus wajib yang pertama itu adalah tanda tangan persetujuan orang tua untuk ikut program ini, karena minimal akan 4 bulan di wilayah atau di pulau orang lain begitu. Selama 4 bulan itu tentu saja ya tidak pulang ke kampung halaman begitu, karena tiketnya, jadi tiket semua ditanggung, tiket pulang pergi pulang gitu, itu semua ditanggung begitu. Nah, jadi yang paling utama adalah izin orang tua. Yang kedua nanti ada yang disebut dengan tes wawasan kebinekaan. Jadi semua peserta memang akan diuji dulu wawasan kebinekaannya. Biasanya itu untuk melihat antusiasme, gitu. Antusiasme mahasiswa itu betul-betul ikut program ini, apakah hanya ya ikut-ikutan saja, atau memang betul-betul full ingin tertarik begitu, terutama mempelajari kebudayaan di wilayah orang lain begitu, di pulau yang lain selain di pulau tempat kampusnya berada, begitu. Dikit ya sebetulnya syaratnya. Betul Bu. Syaratnya cuma aja. Dan itu izin orang tua itu wajib ya. Wajib sekali. Pak, sekarang kita lihat benefitnya ya untuk ke depan ketika mahasiswa itu ikut outbound ke kegiatan PMM atau inbound ke kita kegiatan PMM. Benefitnya apa untuk mereka dan untuk kita sendiri? Baik. Jadi benefit dari kegiatan PMM tentu saja dari pertukaran mahasiswa MBKM-nya dulu ya Bu. Dari pertukaran mahasiswa MBKM kan tentu saja mahasiswa belajar ini dari yang reguler dulu, yang perkuliahan dulu. Mereka akan mempelajari ilmu di luar program studinya. Sebanyak minimal adalah 16 SKS. 16 SKS di luar program studinya, ditambah 4 SKS Modul Nusantara. Jadi totalnya adalah 20 SKS. Nah, yang 16 SKS ini tentu saja ini sudah jadi benefit tersendiri.
di mana mahasiswa boleh belajar di luar program studinya ataupun juga sama program studi yang sejenis tetapi beda mata kuliah. Yang paling penting adalah mahasiswa punya diizinkan oleh kaprodinya untuk bisa dikonversi nilainya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kegiatan Madu Nusantara tadi tentu saja. Di kita misalnya di Unpas mahasiswa yang inbound ke kita ajak mengenal kebudayaan Sunda tentu saja. Kita dengan visi misi kita yang ada kesundaan misalnya begitu dan religiusitas itu luar biasa sekali antusiasme. Mereka akan belajar tidak hanya kebudayaan tetapi ada sisi-sisi religi tadi begitu. Lalu ada pembelajaran mengenai alam. Nah, kemarin Minggu kemarin teman-teman PMM yang inbound ke kita kami ajak ke Jendela Alam. Yang di Cihideng ya? Yang di Cihideng di Lembang di sana. Diajak ke sana selama seharian penuh begitu. Nah, itu ya tentu saja tidak hanya mengunjungi tetapi juga ada kegiatan edukatifnya di sana begitu. Itu sangat bermanfaat bagi saya. Yang ketiga, benefit yang lainnya adalah ketika berkuliah tentu saja mereka akan dilatih soft skill. Kenapa? Karena kita mengenal di kita istilahnya kalau mahasiswa baru kan PKKMB ya Bu. PKKMB artinya dikenalkan prosedur perkuliahannya bagaimana. Nah, sementara mereka datang ke sini langsung kuliah. Tanpa ada kegiatan pengenalan kampus atau juga kenalan dengan teman-teman. Walaupun sebetulnya kami juga begitu mereka datang, kami perlihatkan ini ruangan fakultas-fakultas melalui wakil dekan masing-masing tiap fakultas begitu. Tetapi kan itu tidak serta-merta seperti yang mahasiswa reguler biasa semester 1. Oleh karena itu mereka akan diminta untuk memperkenalkan dirinya ke dosen langsung. Mereka akan diminta berkenalan langsung agar mereka tidak ketinggalan informasi dan lain sebagainya. Itu keberanian, kepercayaan diri dan tentu saja itu bukan hanya yang inbound ke kita. Mahasiswa kita yang outbound ke sana juga akan harus seperti itu juga. Berlaku hal yang sama begitu. Pasti akan begitu. Itu luar biasa lah benefitnya. Kalau untuk Unpas sendiri bagaimana Pak? Ketika kita sudah misalnya konsisten untuk menerima mahasiswa outbound dan mengikut sertakan mahasiswa kita untuk outbound gitu ya, inbound dan outbound, itu gimana? Apakah ada kredit sendiri yang kita capai? Tentu saja Bu, untuk kredit manfaat untuk lembaga ya, institusi. Pertama adalah yang paling penting tadi, mereka kan terdiri 40 orang ini dari 23 perguruan tinggi. Tentu saja itu akan jadi kerjasama. Kerjasama antara ke-23 perguruan tinggi dengan Unpas. Itu bisa kita jalin kerjasama, bahkan sudah difasilitasi oleh Kemendikbudristek gitu. Sudah ada sudah ada kerjasamanya langsung begitu. Itu mewadahi itu. Dan kalau kita mau melanjutkan tentu saja untuk bidang-bidang tridharma yang lain bisa kita lanjutkan dengan ke-23 program studi yang mengirimkan ke kita. Dan mahasiswa kita yang keluar kan ada yang tidak sama kampusnya. Misalnya dari kampus Saraswati Denpasar misalnya yang ke sini. Mahasiswa kita ada yang ke sana, ada juga yang ada kampus yang kita tidak ke sana, maksudnya tidak bertukar, artinya tidak resiprokal. Artinya tidak hanya 23 perguruan tinggi yang bisa kita jalin kerjasama begitu. Mungkin bisa lebih dari 30. Jadi kerjasama. Lebih networkingnya jadi lebih betul, luas ya. Bisa jadi lebih luas. Sadari, justru membangun relasi yang jauh lebih luas. Seru tuh Pak Angga. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa mereka ke sini dan mahasiswa kita ke sana itu dibiayai fully oleh negara ya, termasuk uang sakunya, ya akomodasinya juga ya. Gimana kalau misalnya di tengah bulan mereka kehabisan? Apakah itu bisa diberikan solusi gitu untuk universitas yang menanggung atau bagaimana nih? Sebetulnya secara peraturan begitu, secara peraturan tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban kampus untuk menangani begitu atau memberikan bantuan lah ya begitu, karena memang fasilitas pembiayaan kan sudah dari pemerintah. Tetapi ini kebijakannya dikembalikan ke kampus masing-masing.
Tetapi misal di Unpas sendiri misalnya ada beberapa kegiatan yang disubsidi oleh kampus, atau juga misalnya mahasiswa yang datang ke kita ternyata kemarin sakit, Bu, sampai masuk rumah sakit karena diare. Jadi mungkin shock kali ya. Dia makan pedas. Waktu kemarin kegiatan yang di Lembang itu, dia makan pedas. Mungkin pedasnya pedas Sunda itu lebih pedas daripada pedas wilayah tempat dia berasal. Dia masuk ke rumah sakit. Mahasiswa kan sudah dibekali oleh BPJS. Jadi semua program, semua mahasiswa ikut ini wajib punya BPJS. Jadi masuk BPJS, ternyata ada yang tidak di-cover oleh BPJS. Nah, kami diskusi dengan pimpinan di universitas ternyata dibantu. Alhamdulillah gitu. Itu salah satu contoh. Wargi Unpas mah. Dibantu, dibiayai untuk pengobatannya. Ada beberapa item yang tidak di-cover BPJS. Ya mahasiswa tersebut juga agak kerepotan, Pak, ini gimana? Ya tenang, nanti yang penting sehat dulu begitu. Alhamdulillah memang tadi. Ada Pak Angga gitu. Bukan, ada Pak Rektor. Jadi alhamdulillah tadi sudah pulang, gitu. Sudah kembali lagi ke kosannya begitu dengan sehat. Alhamdulillah, berarti besok udah mulai aktivitas lagi gitu ya. Gitu. Nah Pak, sekarang kita bahas tentang modul Nusantara. Tadi kayaknya menarik nih, soalnya kan Unpas ini kan membuat proposal ya, di mana di dalamnya itu harus menjelaskan tentang modul Nusantara yang ditawarkan kepada mahasiswa PMM yang inbound ke kita. Nah, seperti apa sih modul Nusantara yang kita punyai gitu, yang kita tawarkan ke mereka sehingga mereka tertarik ke kita? Baik, untuk kegiatan modul Nusantara kan itu terdiri dari berbagai macam kegiatan yang tadi ada kebinekaan, ada refleksi, lalu juga nanti ada kontribusi sosial dan lain sebagainya. Di akhir kontribusi sosial. Kegiatan yang kita tawarkan yang pertama tentu saja kita ingin mengenalkan kesundaan kita. Nah kemarin di hari Sabtu minggu yang lalu itu kegiatan pertama kita sudah dimulai, di mana kita menghadirkan pembicara yang mendiskusikan tentang sejarah paguyuban Pasundan, termasuk di dalamnya ada pahlawan Oto Iskandar-Dinata, sejarahnya bagaimana sehingga lahirlah paguyuban Pasundan, lalu juga lahirnya universitas kita tercinta ini begitu. Nah, setelah itu ada berbagai macam kegiatan yang lain. Nanti ke depannya seperti kemarin tadi sudah diceritakan, tadi ada kegiatan mengunjungi jendela alam misalnya, lalu nanti ada kegiatan minggu ini ada kegiatan keliling Bandung, lalu pakai bandros. Oh, pakai bandros. Seru kan begitu, keliling-keliling begitu. Nanti juga ada kegiatan juga ke Lembang, bukan ke Lembang, mohon maaf, ke Pangalengan, mengunjungi di sana pabrik susu misalnya di sana gitu, untuk mahasiswa mengenal alam, termasuk juga petani-petani dan lain sebagainya. Dan tentu saja ada kegiatan nanti salah satu diantaranya ada pengenalan kebudayaan masing-masing peserta. Ada mereka presentasi memakai pakaian adatnya masing-masing di sini. Nah itu nanti kalau seandainya memungkinkan dan boleh, mungkin kita akan buka untuk seluruh mahasiswa Unpas untuk bisa bertukar. Nah, cuman konsepnya seperti apa nanti sebetulnya tim dosen modul Nusantara nanti yang lebih tahu. Nah, kita itu untuk dosen modul Nusantara ada dua, ada Pak Acep yang kemarin itu juga diseleksi ya, Pak Acep dan Pak Taufik begitu. Dua-duanya dari FKIP ya, dari FKIP. Karena kita kan 40, jadi dibagi dua, jadi satu dosen itu wajib minimalnya 20 peserta. Nah, jadi pas kebetulan di kita ada 20, cuman satu 19, yang satu 21 begitu. Jadi yang 42 itu mengundurkan diri 2 orang. Jadi totalnya hanya 40 orang yang datang. Mengundurkan diri karena apa? Itu tadi. Karena di tengah pas mau berangkat, orang tuanya tidak mengizinkan, begitu ketakutan. Ya dari pemerintah sendiri sih nggak apa-apa, karena kan memang ini harus harus ada support orang tua begitu. Kalau orang tuanya tidak support, ya gimana ya begitu. Nah, akhirnya yang datang itu hanya 40 orang. Nah, nanti kegiatan modul Nusantara yang lainnya tentu saja selain bertukar kebudayaan, nanti kita juga ada pembelajaran kebudayaan, seperti kita belajar alat musik kita di Sunda, lalu juga ada kalau yang tahun kemarin ada kegiatan membatik misalnya. Diajak mengenalkan cara membatik dan lain sebagainya. Jadi memang seru.
kegiatan di Nusantara. Iya. Seru memang Pak. Kayaknya ajak-ajak dong Pak nanti. Merapat untuk. Nah Pak, sekarang masuk kepada pembahasan Indonesian International Mobility Student Mobility Award. Student Mobility Award, ISMA. ISMA lah, ISMA aja. Berarti ini adalah tahun pertama kita meloloskan mahasiswa kita untuk keluar negeri. Gimana tuh Pak ceritanya sampai bisa lolos dan kenapa syaratnya bisa terpenuhi gitu ya, syarat apa saja yang bisa mereka terpenuhi, lalu prosesnya seperti apa? Baik, jadi ISMA ini bukan tahun pertama sebetulnya di Indonesia, cuman Unpas baru tahun ini ikut. Unpas baru tahun pertama ini ikut begitu. Karena ya mungkin tahun kemarin saya pribadi lah mungkin terlambat informasinya begitu. Nah untuk tahun ini kebetulan kita informasinya cepat dapat, lalu kita umumkan kepada seluruh mahasiswa. Ini loh ada program ISMA, Anda boleh keluar negeri belajar di sana selama. Anggaplah kalau yang PMM itu pertukaran dalam negeri, nah ini ISMA keluar negeri lah begitu gampangnya begitu. Kenapa? Karena benefitnya hampir sama. Di ISMA juga semua fully funded begitu oleh pemerintah, tiket, visa dan semuanya dibiayai lah oleh pemerintah begitu. Kita kemarin itu berhasil yang minat begitu, yang minat itu ada sekitar 30 orang apa 35 orang lah begitu yang minat mendaftar. Kenapa saya tahu? Karena mereka kan harus membawa surat rekomendasi dari Pak Wakil Rektor 1 selaku bidang akademik gitu mewakili Pak Rektor. Jadi dibuatkanlah surat surat rekomendasi, dibuat surat rekomendasi. Setelah itu mereka mengupload masing-masing di akunnya masing-masing begitu. Seleksi administratif ini pada gagalnya di sana. Gitu, seleksi administratif. Kira-kira apa yang menyebabkan administratifnya tidak terpenuhi? Jadi ada yang satu kemarin hasil evaluasi itu mahasiswa itu salah ngeklik di suratnya kampus tujuannya apa, ngeklik kampusnya lain. Jadi itu kan sudah jadi kesalahan karena kan nanti nggak sinkron. Surat rekomendasinya. Jadi dia minta ke kami, Pak, minta surat rekomendasi misalnya ini ke Kanazawa University misalnya. Kita buatkan ke Kanazawa surat rekomendasi, tapi dia ternyata mungkin berubah pikiran. Ngeklik yang lain misalnya ke kampus Humboldt misalnya yang di Jerman sekarang yang kebetulan keterima kita. Ya kan ini surat rekomendasinya Kanazawa, ini ngekliknya Humboldt sudah pasti gugur gitu. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Itu ada yang standarnya. Jadi begitu masuk misalnya ada ke Humboldt University misalnya yang di Jerman. Misalnya ada jatah kuotanya misalnya 50 orang yang bisa diterima di situ. Yang pelamar ada 100 misalnya. Nah, itu langsung di passing grade bahasa Inggrisnya salah satu penilaiannya. Yang passing grade-nya 50 ke bawah ya langsung gugur gitu. Nah, setelah mereka lulus seleksi administratif, mereka akan langsung melakukan sesi wawancara. Biasanya di sesi wawancara ini untuk memantapkan apa yang mereka inginkan dengan mengikuti program ISMA ini. Nah, alhamdulillah di kita lolos 2 orang untuk tahun ini ke 2 orang ya, Jerman sama Malaysia dari 30. Jerman tuh di Universitas Humboldt tadi. Dan satu lagi? Malaysia di UTM kalau saya tidak salah. Kalau yang dari luarnya ada yang masuk ke kita? Nah enggak Bu, karena jadi program ini kita hanya keluar aja. Yang ini kita hanya keluar. Kalau yang dari luar ke kita itu sebetulnya biasa. Kebetulan saya menangani juga itu biasanya kita sebut Dharmasiswa. Yang Dharmasiswa itu mereka selama 1 tahun belajar bahasa Indonesia. Beda program Bu, begitu. Beda lagi. Oke. Untuk ISMA Pak ya, tadi benefitnya kan kurang lebih sama lah ya apa hampir yang sama. Didapatkan dari PMM, melatih keberanian dan segalanya ya Pak ya. Nah kalau untuk sejauh ini kan udah berapa lama nih berarti mahasiswa kita ada di luar nih? Udah berapa? Baru akan berangkat tanggal 28 sekarang. Yang ke Jerman, yang ke Malaysia akhir Oktober.
Akhir Oktober. Karena Malaysia kegiatan perkuliahannya akademik year-nya di bulan Oktober mulainya. Berbeda ya. Oktober mulai nanti berakhir. Nah, kalau perbedaan dimulainya semester dan berakhirnya semester itu bagaimana Pak? Apakah nanti akan berdampak kepada bagaimana mereka melaporkan kegiatan mereka di sini atau gimana? Nah, itu tentu saja nanti harus disesuaikan dengan ya kampus kita ya, di Unpas harus bisa harus bisa menerima begitu. Kalau si anak ini misalnya nanti berarti kalau kita Januari sudah mulai misalnya semester 2 dia masih di Malaysia. Nah, berarti itu nanti kebijakannya dikembalikan ke prodi masing-masing. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dibantu lah ya. Ini juga untuk kita juga. Pak, tadi kan di cover juga oleh pemerintah pembiayaannya semuanya. Nah, akomodasi apakah kan kalau kita ada pertukaran pelajar biasanya suka homestay ya ikut dengan keluarga di sana gitu. Apakah kita juga sama atau seperti kos gitu? Ya memang ada anggarannya. Jadi mereka ngekos gitu ngekos. Nggak homestay gitu. Yang di Jerman kalau tidak salah ada dormitorinya di sana. Jadi memang tinggal khusus. Tapi memang bayar lagi gitu kemarin. Tapi ya memang sudah di cover oleh pemerintah juga. Nah, kebetulan yang program ISMA ini dia tidak ada bantuan pemotongan UKT atau DPP begitu. Kalau yang PMM ada pemotongan UKT atau DPP sebanyak 2,4 juta. Sementara yang ISMA itu tidak. Tetapi kemudian kemarin itu Pak Rektor itu akan memberikan khusus untuk yang ISMA ini bantuan berupa pemotongan biaya DPP juga begitu. Nanti mungkin akan disamakan mungkin dengan yang PMM. Yang pertukaran mahasiswa. Nanti yang diharapkan apa? Konversi yang sama dengan 20 SKS atau bagaimana? Laporan yang diseminasikan atau bagaimana? Untuk kuliah tentu saja ada konversi bagi mereka yang ikut program keluar ini ya. Mereka akan dapat konversi. Lalu untuk kegiatan sama di sana juga mereka berkegiatan kebudayaan. Di sana mereka memamerkan kebudayaan Indonesia berdasarkan asal daerah masing-masing. Jadi programnya kemarin sebelum mereka berangkat itu ada namanya yudisium ya. Jadi yudisium itu final stage mereka dinilai kelayakan untuk berangkat. Nah, mereka yang ke Jerman misalnya satu grup bukan hanya dari Unpas mahasiswanya tapi semua mahasiswa yang mau keluar itu mereka program apa saja sih yang dari mulai hari pertama datang sampai hari terakhir. Ternyata di sana mereka wajib berkegiatan, wajib ada hari seni, wajib ada hari bahasa dan lain sebagainya begitu. Sehingga itu bisa menjadi ya pengenalan budaya kita juga ke dunia luar. Nah, untuk Unpasnya sendiri tentu saja nanti mudah-mudahan bisa terjalin kerjasama juga dengan kampus-kampus yang dituju oleh mahasiswa kita ini begitu Bu. Berarti Pak untuk selanjutnya ya, untuk di batch kedua nih nanti, berarti harusnya ada persiapan ya untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk di ISMA besok ya. Jadi apakah nanti mungkin ada pembekalan dulu dari budaya, dari seni yang nanti akan diperkenalkan, kemampuan bahasa, ada nggak nanti program yang seperti itu di Unpas? Nanti ditawarkan ke semua prodi gitu. Ayo siapa batch 2 nih kita persiapkan gitu. Jadi kita memang hasil evaluasi kemarin ya Bu begitu bahwa tahun depan harus 100 minimal target saya dan teman-teman Insyaallah, gitu ya. Insyaallah. Karena memang bagaimanapun juga ini pengalaman luar biasa bagi mahasiswa pergi ke luar negeri dibiayai semuanya begitu dan ada konversi nilai tentu saja di kampus kita sehingga mereka tidak tertinggal yang tadi Bu, sehingga tidak mengusah mengulang dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun depan saya sudah merencanakan dan tim ini bagaimana caranya minimal ada 2 atau 3 bulan sebelum ke pendaftaran kita ada training bahasa begitu karena bahasa Inggris menjadi syarat utama di penilaian begitu. Saya ingin mendiskusikan ini atau ingin membicarakan ini ke UPT Bahasa kita di Unpas. Di Unpas kan ada UPT Bahasa begitu. Nah, saya ingin UPT Bahasa ini yang
mengelola ini begitu untuk mempersiapkan kegiatan pemantapan lah ya, pemantapan bahasa Inggris bagi seluruh mahasiswa yang berminat mengikuti program ISMA ini. Kalau seandainya nanti tidak terakomodir misalnya di UPT Bahasa, kita akan mengakomodir lewat Divisi Kerjasama Internasional atau DKI Unpas. Kemarin juga saya sudah koordinasi dengan tim DKI begitu di Divisi Kerjasama Internasional dan siap untuk mengelola program bahasa. Begitu. Karena minimal begitu bahasa Inggrisnya bagus, skornya itu sudah passing grade-nya, yang penting lolos dulu lah Bu. Ya, lolos dulu passing grade, nanti wawancara itu kita sudah persiapkan next step-nya lah begitu. Yang penting lolos dulu administratif, bahasa yang tentang. Percayalah, apa enggak mah. Pak Angga udah kerja sama internasional, udah pernah kan ya. Ada di sana, itu sekarang PIC untuk PMM dan kegiatan untuk student exchange ke luar ya. Nah sekarang untuk dari Bapak sendiri nih, apa sih pesan-pesan gitu untuk wargi Unpas nih, para mahasiswa yang nanti akan berminat untuk mengikuti, apa saja yang harus disiapin gitu, terus untuk ke PMM seperti apa, ke ISMA seperti apa? Baik, bagi wargi Unpas yang ingin mengikuti program PMM tahun depan, begitu ya Bu. Pertama tentu saja tadi kesiapan mental terlebih dahulu bahwa teman-teman akan berangkat ke luar pulau, begitu. Kalau yang PMM dulu akan berangkat ke luar pulau di Indonesia, lalu juga tes kebinekaan biasanya itu tidak terlalu sulit sebetulnya, begitu, karena itu hanya tes kebangsaan atau kebudayaan di seluruh Indonesia, begitu. Itu juga tidak terlalu sulit sebetulnya. Yang paling penting adalah diskusi dengan pimpinan prodi, karena wajib ada diskusi dengan pimpinan prodi tentang pemilihan kampus, tentang pemilihan mata kuliah. Jadi sebelum mahasiswa memutuskan untuk ikut program ini, mereka wajib diskusi dengan prodi. Bu, prodi ini kira-kira bagaimana? Mata kuliah ini kira-kira bagaimana? Sehingga mungkin itu juga nanti jadi salah satu poin penilaian yang cocok di sana, begitu, bahwa prodi asalnya sama ada prodinya di kampus tujuannya misalnya, sehingga tidak terlalu sulit lah konversinya, begitu. Kalau seandainya yang untuk program ISMA tadi tentu saja syarat utamanya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris dimantapkan. Harus dimantapkan. Bahasa Inggrisnya oke, mudah-mudahan langsung ke tahap wawancara, begitu. Itu aja sih, simpel aja. Yang penting punya tekad, berani dan mau mencoba. Kalau kata Mas Nadim kan, kampus itu jangan belajar berenang hanya di kolam renang. Harus di lautan langsung. Di lautan gitu. Langsung nyebur. Sama pesut gitu. Biar lebih berani kan. Biar lebih berani. Jadi ya itu aja sih. Kenapa? Karena memang kemarin itu, kenapa Unpas hanya 23 orang yang sekarang, begitu. Sebetulnya yang daftar itu lebih dari 50 Bu. Begitu. Lebih dari 50, bahkan hampir 70-an. 75 kalau saya tidak salah. Tapi kenapa menyusut, yaitu tadi orang tua. Anaknya sudah semangat, orang tuanya tiba-tiba banyak yang jangan, udah gitu. Jadi harus diskusi juga dengan diskusi dengan orang tua di rumah juga sangat penting. Berarti dari sekarang harus dibujuk ya orang tua untuk tahun depan supaya bisa ikutan gitu kan. Betul, untuk tahun depan. Bapak seru banget ya. PMM, ISMA, coba, aduh, pokoknya sukses lah tahun depan lah ya. Amin. Mudah-mudahan lebih banyak yang outbound-nya dan inbound-nya juga lebih banyak lagi ya, antusiasnya lebih besar gitu. Nah sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir. Waduh, oke. Jawara. Apa itu Bu? Jawara, jawab punya lira. Siap. Jadi Bapak tuh nanti dikasih pertanyaan yang trivia, cepat jawabnya. Waduh. Antara dua pilihan. Waduh. Mau Kazakhstan atau Indonesia. Salah ya? Oh salah saya. Jadi antara dua pilihan harus jawab cepat, oke? Oke, siap. 1, mau ngajar seharian atau ngecek laporan PMM? Laporan PMM. Capek kalau ngajar seharian. Bilangin ke WD 1. Yang kedua, lebih susah koordinasi PMM inbound atau outbound? Inbound. Inbound lebih susah ya? Inbound lebih susah. Kalau masih jadi mahasiswa, mau ikut PMM atau ISMA?
ISMA. Secara gitu Kazakhstan, Bu. Kazakhstan. Kalau Keluar aja ada. negeri. Itu harus disensor. Yang keempat, Siap. nerima banyak mahasiswa inbound atau ngirim banyak mahasiswa outbound? Dua-duanya. Dua-duanya, ya betul. Harus Betul, seimbang. harus dua-duanya, Bu. Tapi ini mah harus satu. Kumaha milih Kalau milih salah satu, sebaiknya yang inbound. inbound. Lebih banyak. Iya ya. Betul. Karena mengenalkan kebudayaan kita. Sip, betul. Yang kelima, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Secara gitu. Yang keenam, lebih mudah mana mata kuliah fonologi atau grammar, Pak? Lebih mudah grammar. Grammar. Lebih mudah grammar. Aduh, saya mah dua-duanya tuh. Mau writing atau speaking? Speaking. Speaking. Satu kata buat PMM. Satu kata buat PMM. Mari bergabung dengan Unpas. Itu mah lebih salah ya? dari satu. Oh salah. Oh, satu kata. Satu kata buat PMM. Luar biasa PMM. Luar biasa juga lebih dari satu. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Oh, mantap. Oke, udah. Nah, seru. Yang satu lagi, satu kata buat ISMA. Outstanding. Outstanding, awesome. Yang terakhir, satu kata buat Unpas. Maju terus. Oh dua ya, maju terus. Satu kata buat Unpas. Mantap. Mantap lagi. Siap. Aduh Bangga, terima kasih banyak loh atas kehadirannya. Terima kasih sudah hadir di Unpas Talk. Senang sekali Pak Angga sudah berbagi kepada wargi Unpas semuanya mengenai PMM dan ISMA. Semoga tahun depan jauh lebih sukses lagi untuk Unpas ya. Amin. Ya Pak Angga, untuk itu kita tutup saja ya pertemuan kita sampai di sini di Unpas Talk. Wargi Unpas jangan lupa tetap saksikan Unpas Talk setiap hari Jumat ya di YouTube kesayangan kita di Unpas Official ya. Jangan lupa saksikan terus. Pokoknya nanti yang mau siap-siap outbound, PMM dan ISMA merapat ke Pak Angga. Siap-siap aja ya untuk tahun depan. Terima kasih banyak. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.